Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Ocan. Pada kesempatan kali ini di podcast yang saya kasih tema bibir manis ini. Apa itu bibir manis? Bincang-bincang receh manusia biasa. Dapat ide dari mana itu, Pak? Jadi kita manusia biasa kan, beda kan dengan podcastnya artis-artis gitu kan. Ya, nah pada saat ini saya sedang bersama dengan Pak Agung, kandidat doktor di UNI ya Pak, ya, dosen UTM PGSD. Ini adalah bestie saya, tapi nggak tahu kalau saya mah sudah menganggap bestie beliau tuh, tapi nggak tahu beliaunya udah menganggap bestie saya belum. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Pak Agung. Sehat-sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Agung? Pak Ocat sehat juga? Alhamdulillah sehat. Ya biasa, jiwa raga masih sehat, jiwa ini masih ingat istri, keluarga di rumah, maklum LDR Pak Agung. Ya, 2 hari lagi ya pulangnya? 2 hari lagi. Jadi, besok. Ya. Oh iya besok. Pak Agung ini anak pertama ya Pak Agung? Anak pertama. Karena namanya Agung. Ya. Kalau anak terakhir biasanya apa di Jawa itu? Anak Wisnu. terakhir. Wisnu. Iya, Wisanu. Enggak ada Pak. Saya kan Dede karena anak bungsu. Mungkin kalau anak pertama namanya Gede. Bali biasanya. Bali ya. Ya, Gede. Gede gitu ya. Oke, Pak Agung, terima kasih atas waktu santainya. Maaf ini mengganggu waktu santainya ini Pak Agung. Saya pengen mendapat ilmu, hikmah, pengalaman, sharing-sharing dari Pak Agung terkait pengalaman pertama kali mengajar agar bisa menjadi masukan saran kepada calon peserta didik mahasiswa ini dan yang saat ini sedang menjadi peserta didik dan kelak akan menjadi pendidik, begitu Pak Agung. Baik. Saya ingat-ingat dulu Pak. Jadi ketika mengajar itu tahun 2011 Pak. Saya waktu itu posisi masih mahasiswa dan saya kuliah itu ambil prodi pendidikan fisika. Nah, saya pertama kali mengajar itu mengabdi di SD. Nah, agak lucu juga sih, saya dari pendidikan fisika ajarnya di SD. Kemudian yang saya ajar itu adalah pelajaran olahraga. Ini arahnya kemana, pulangnya kemana? Iya, karena di sekolah swasta waktu itu membutuhkan guru yang bisa atau yang mau membantu untuk mengajar di SD dalam bidang olahraga. Ya lumayan sih, perjalanan sekitar setengah jam untuk ke sana. SD swasta, MI. Ya, di Semarang, dekat dengan Tugu Pahlawan ya. dia ada tubuh muda. Yang ada bambu runcingnya itu. Ya. Nah, Ya. Tugu Muda ya. Ya. Sudah lama enggak ke Semarang ini. Ya. Nah, jadi saya membagi waktu kuliah dengan mengajar. Nah, kebetulan waktu itu kuliahnya jadwalnya juga siang dan sekolah juga tidak memaksa saya ketika ada jadwal siang ya saya ngajarnya pagi. Nah, tapi kalau misalkan hari Selasa atau Rabu saya ada jadwal ngajar pagi, saya boleh kok nggak masuk. Kemudian mengajarnya karena 6 kelas ya, 6 kelas itu saya diberi waktu sekitar 3 hari 4 hari di sekolah. Jadi Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, kurang lebih seperti itu. Jadi ada suka dukanya juga sih ngajar anak-anak. Nah, apalagi anak kelas rendah pasti susah. Nah, jangan bilang anak kelas rendah itu paling mudah, paling susah. Ya, karena meningkatkan iman dan imun kita.
Ya, meningkatkan kesabaran. Jelas itu pengalaman pertama kali saya mengajar di SD, dan sekarang saya ngajarnya di PGSD. Nah, jadi dari backgroundnya pendidikan fisika, dari situ ambil S2-nya pendidikan dasar konsentrasi IPA. Terus ini ngajarnya di PGSD. Apakah ngambil S2 itu karena Pak Agung memang sudah ngajar di PSG, akhirnya tergerak ambil PGSD S2-nya? Salah satunya mungkin itu. Nah, jadi ada berbagai pertimbangan ketika itu untuk mengambil S2 di pendidikan dasar ya. Karena saya rasa ngajar di SD itu memang benar-benar sulit dan harus didalami betul-betul. Nah, seperti apa sih? Ternyata ketika kita kuliah di PGSD itu di pendidikan dasar ya, yang S2 itu ada hal dasar yang belum saya pelajari. Apa itu? Banyak sekali tentang hal-hal dasar yang saya pelajari ketika kuliah S2 waktu itu. Jadi bagaimana memperlakukan peserta didik, kemudian bagaimana membentuk suatu karakter. Nah, itu yang tidak saya pelajari di S1. Nah, satu itu pendidikan fisika, kalau tahu teorinya, tahu prakteknya, ya karena dosen-dosennya itu lebih banyak yang dari fisika murni, jadi sistem mengajarnya ya seperti itu. Nah, bukan dari pendidikan. Jadi kalau kita dari unsur pendidikan, berarti kita mengutamakan elemen pendidikannya. Kalau kita dari unsur teknik, kita mengutamakan tekniknya. Nah, lebih ke output hasilnya, prosesnya. Nah, di pendidikan itu kita menghargai setiap proses, setiap jenjang yang ada, semuanya ada dihargai. Nah, itu yang di pendidikan. Nah, cerita lagi kembali ke SD itu. Nah, jadi ketika di SD itu saya kurang lebih berapa tahun ya, hampir 2 tahunan lah di SD sebelum saya mengundurkan diri. Jadi Kenapa itu mengundurkan diri? Capek juga, membagi waktu antara kuliah dengan mengajar kan. Terus ada kegiatan lain, jadi asisten dosen juga di lab. Jadi benar-benar energi itu terkuras. Tapi karena mungkin ikhlas ya yang membawa saya sampai saat ini ke sini menuntut saya, itu ya salah satunya mungkin itu. Nah, kalau waktu itu mengenai gaji juga tidak banyak, ya, 1/4 juta lah. Tapi sudah luar biasa senangnya yang menerima gaji pertama mungkin ya. Gaji pertama 1/4 juta per bulan. Masih ingat nggak itu gaji pertama itu? Apakah untuk neraktir teman-teman atau untuk orang tua atau untuk kekasih itu? Kalau gaji pertama saya yang resmi ya, saya gunakan untuk operasional itu masih kurang hasilnya. Ya. Nah, bayangkan bensin aja, terus ketika di sekolah butuh makan, ya kita makan lah. Yang penting mengabdi, senang. Paling senang itu ketemu anak-anak. Nah itu anak-anak, mereka cerita, sharing, terus memanggil guru. Nah itu senang. Nah, karena sekolah MI itu setiap pagi mau pelajaran dimulai, mereka membaca ayat-ayat suci, baca Asmaul Husna. Jadi saya lama-lama hafal itu Asmaul Husna. Jadi saya ingat kembali, oh ya Asmaul Husna, karena setiap hari disampaikan. Kemudian pengalaman lucu ini pernah ketika hari Senin ya, hari Senin, malam Senin itu karena saking banyaknya tugas kerjakan sampai malam, di atas jam 12 baru tidur. Bangun itu jam 7:30 7:30 pagi, padahal masuk jam 7 ngajar MI itu ya. Iya. Nah, saya buru-buru ke sekolah, masih upacara. Untungnya masih upacara. Saya
pelan-pelan lewat belakang. Kayak lucu juga sih. Ternyata guru itu tidak bisa sempurna. Jadi dituntut sedisiplin mungkin, semaksimal mungkin. Pasti ada 1 atau 2 waktu guru itu merasakan ada rasa bersalahnya. Ya, kayak saya ini telat sekitar setengah jam, merasa bersalah. Kok sampai telat ini? Akhirnya saya perbaiki, saya pelajari lagi yang kurang dari saya itu apa. Terus di kemudian hari saya usahakan lebih awal tidurnya. Iya, pengalaman telat itu untung pas upacara, Pak. Ya gimana ya, walaupun saya belum jadi guru seutuhnya, saya itu merasa malu ketika saya telat, kemudian tidak disampaikan ke siswa. Agak aneh juga kan itu. Padahal saya belum ngajar itu. Ya, dari situ saya juga kepikiran, enak ya ternyata ngajar itu. Kita nikmati prosesnya, kita tidak menikmati hasil yang cukup. Yang penting yang saya tahu, ketika kita jadi guru, ya, kita lebih aktif bersosialisasi, lebih peduli dengan siswa, kita semakin sehat. Ya. Guru itu jarang sakit. Guru jarang sakit. Iya. Coba kalau guru batuk, suaranya habis, tidak mungkin ngajar. Tapi rata-rata guru itu banyak doa, banyak didoakan oleh siswa, oleh orang tua siswa. Itu berkahnya jadi guru. Karena ilmu yang kita ajarkan itu akan menjadi ilmu jariah. Mungkin dari Pak Ocat juga mempelajari itu ya Pak ya, di FISIP itu juga kan. Jadi ketika kita mengajarkan siswa menulis saja, sampai siswa bisa menulis, dan siswa itu nanti mengajarkan anak cucunya orang lain, nah kita dapat cipratan pahalanya. Pengalaman pertama mengajar, nah, terus ya dari situ banyak motivasi untuk lebih mendalami sebagai seorang pendidik. Jadi coba minta tolong Pak Agung gambarkan, deskripsikan seorang guru itu apa? Seorang guru itu sering dilupakan. Sering dilupakan. Iya. Ketika apalagi guru SD ya. Iya. Padahal yang paling besar jasanya menurut saya itu guru SD. Iya. Ya. Yang sampai guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 itu siapa sih namanya? Apakah beliau sekarang masih sehat? Ya. Atau bagaimana keadaannya, sudah pensiun atau belum? Nah, kita yang nggak peduli itu. Kita tahunya saya sudah berproses sampai sini lah. Yang sudah saya lewati itu saya anggap masa lalu. Nah, kadang orang berpikir seperti itu. Ya. Pak Agung ini inget nggak guru SD kelas 1 siapa? Guru SD kelas 1 ada Bu Dewi waktu itu. Bu Dewi. Ya. Terus yang kelas 2 Bu Dewi juga. Karena waktu zaman saya itu guru kelas 1 dan kelas 2 itu satu. Jadi kelas 1 berangkat dulu, terus kelas 2 nanti siang, agak siang maksudnya. Kelas 3 Bu Sri. Bu Dewi masih ada. Sampai Alhamdulillah masih sehat. Tapi sepertinya sekarang sudah purna. Ya. Kalau barangkali ada yang ingin disampaikan ke Bu Dewi, barangkali nonton YouTube saya. Dewi, sehat-sehat selalu, kami doakan semoga sukses dunia akhirat, sukses keluarganya. Ya, banyak doa yang terselip dari kami yang tidak bisa disampaikan, tapi rasa syukur dan terima kasih itu selalu ada. Ya, saya juga masih ingat sampai sekarang, dan karena saya kemarin menjadi dosen tamu Pak Agung, kelasnya Pak Agung, dan saya menanyakan siapa guru SD kelas 1,
terbesit dalam pikiran saya, besok saya pulang ke Cirebon itu ingin menemui guru SD waktu saya kelas 1, Ibu Haji Om Komaria. Ya, semoga ini menjadi niat baik saya dengan silaturahim, dengan langsung mengucapkan terima kasih, karena menurut saya selama ini sampai detik ini saya pribadi khususnya dan mungkin teman-teman belum sempat mengucapkan terima kasih langsung kepada guru-guru SD kita. Mungkin ada karena rasa gengsi kayak gini. Ya. Pak Ocat dulu TK enggak? Enggak. Iya. Kalau saya TK juga Pak. TK itu ada kuliah, panggilannya juga. Beliau sudah almarhum. Iya. Nah itu dulu TK pertama saya yang mengajari saya nyanyi. Kalau TK menari ya. Ya, Menari, lompat kodok, ya. Kepala pundak, lutut kaki. Ya, itu yang sampai sekarang saya ajarkan ke anak saya kayak gitu. Nah, juga. itu dia. Nah. Kalau saya nggak hafal lagu-lagu anak karena saya nggak hafal sekolah TK. Itu penting juga itu. Iya, penting. Jadi Nah, nggak dasar ya Pak. iya. Nah, Pak Agung ini kan seorang dosen pendidikan ya, yang masih menjadi perdebatan itu kan kita agak serius nih Pak Agung ya. Ya, kalau itulah. Modelnya dirubah dulu serius. Ini kan Pak Agung kan pendidik ke dasar ya, pendidikan dasar ya. Jadi yang masih menjadi perdebatan apakah seorang anak TK itu wajib bisa calistung apa enggak. Sedangkan sekolah-sekolah SD sekarang itu ada syarat masuk SD harus bisa calistung. Apakah ini sebuah, kalau bahasa kerennya itu, apakah ini sebuah Kewajiban. Gimana Jadi, Pak menyikapi menurut Pak Agung secara pribadi? Sepertinya Pak Ocat ini telat Telat. informasi dan undang-undang. Iya, telat saya. Sekarang masuk SD itu bukan berdasarkan kemampuannya, tapi berdasarkan usianya. Usianya. Ya, 7 betul. tahun. Jadi secara psikologi itu anak usia 7 tahun mereka sudah siap untuk menerima suatu pembelajaran. Entah kalau- itu usia 7 tahun bisa calistung apa belum, Iya. parameternya usia 7 tahun. Ya. Terus yang kedua domisili. Domisili. Nah, itu kalau misalkan masa-masa anak bermain di bawah 7 tahun itu kan tempat bermain ya, Ya. namanya taman kanak-kanak, kemudian pendidikan anak usia dini di sebelumnya itu Ya. Nah, mereka juga tidak diajari secara langsung untuk dipaksa membaca, dipaksa menulis, tidak, tapi ada istilahnya motivasi untuk anak supaya tergerak hatinya untuk senang dengan buku, senang dengan hitung-hitung, itu tetap diajari. Dan membaca pun juga tidak dipaksakan dalam artian ini diejar, enggak. Tapi misalkan ayo ini bisa apa nanti rangkaiannya, nah itu seperti itu. Jadi seperti pancingan-pancingan untuk anak. Jadi bukan membaca, menulis enggak. Tapi lebih ke hafalan, mengingat sesuatu, kemudian dilihat dulu anaknya nanti lebih ke arah mana. Kalau laki-laki itu lebih condong ke kinestetik, nah, jadi lebih aktif, lebih banyak bergerak. Nah, proses mengajar itu juga beda antara anak kinestetik kemudian audio, itu beda-beda. Ya. Perlakuannya juga tidak sama, tidak bisa disamakan, unik-unik namanya anak ya. Jadi kalau yang kinestetik itu tidak bisa belajar dengan diam, nah, mereka harus aktif senantiasa bergerak untuk belajar. Ya. Ya.
seperti anak saya itu mungkin masuk kategori kinestetik. Anak saya itu, putri saya itu aktif. Lebih banyak gerak. Iya. Dan Iya. mungkin juga punya kecerdasan lingual anak saya, putri saya tuh. Mungkin meniru bapaknya kali ya. Mirip enggak ya? Jadi putri saya itu nggak tahu ini ya. Jadi tuh suka ngomong Pak Agung. Padahal ibunya pendiam gitu. Saya juga pendiam kalau tidur. Curiga ini. Jangan-jangan mirip mbahnya. Anaknya mbah ini. Oke, kembali ke turunan dari mbah ya. Iya, bisa jadi bener bahas aja itu. Suka ngomel-ngomel nggak jelas. Al-Fatihah buat mbah saya. Nah, kembali ke tadi Pak Agung. Tapi fakta di lapangan Pak Agung, itu ada sekolah-sekolah dasar itu ada yang menerima masuk SD itu di bawah umur 7 tahun. Iya. Ini yang terjadi ya. Sekarang itu mungkin karena suksesnya program pemerintah KB ya, dua anak cukup. Ini pendapat saya ya, bukan. Oh, itu ada korelasinya antara KB dengan pendidikan dasar itu ya. Ya, pendapat pribadi saya, Ya. bukan Ya. simpulan penelitian ya. Jadi mungkin karena program pemerintah itu sangat sukses ya, sehingga sekolah itu siswanya juga tidak banyak, ya kan? Sampai ada sekolah yang di-merger. Nah, dulu waktu saya itu satu lokasi bisa 2 sekolah, bisa 3 sekolah. Dan sekarang yang satu lokasi 3 sekolah di-merger jadi satu sekolah lagi. Karena kekurangan siswa. Dan untuk memenuhi kebutuhan jumlah siswa, nah, karena ada kaitannya antara guru dengan siswa ya, mereka saling terikat, saling mengikat ya, untuk keberlangsungan gurunya juga. Nah, sehingga mau tidak mau siswa ya, calon siswa ya di bawah 7 tahun, ada 6 tahun itu juga diikutkan untuk belajar di kelas 1. Iya, Itu ada yang terjadi. Ada Bukan hanya di sini lah ya. Banyak. Di desa saya itu malah sekarang itu sekolah mencari siswa. Kalau dulu kan Nah, itu sekolah negeri ya? iya, negeri. Iya, sekolah negeri. Orang tua sekarang itu lebih mementingkan ini yang di sekitar kita ya. Kalau pendidikan formal itu given lah, bisa didapatkan pemberian ya, kecerdasan itu given. Tapi kalau pendidikan agama itu kemana sih nanti orang tua itu mau didoakan anaknya kan gitu. Nah, mereka orang tua mulai berpikir ke sana. Jadi sebagian besar ya cari sekolah-sekolah keislaman, pondok. Ini yang terjadi di sini, di sekitar sini juga. Orang tua itu lebih senang ketika anaknya ke pondok, tahu ilmu agama, tahu dasarnya, sehingga ketika orang tuanya nanti sudah tidak ada, mereka bisa mendoakan ya minimal Al-Fatihah lah. Terus anaknya punya cucu, tetap diajari Al-Fatihah kan minimal. Dan seorang anak ya, kalau bisa ya belajar Al-Quran, belajar Bismillah, belajar Al-Fatihah, itu yang ngajari adalah orang tuanya, jangan guru lain. Karena yang menuntun orang tua itu nanti itu ya minimal Al-Fatihah lah. Al-Fatihah itu orang tua yang ngajari, jangan orang lain. Kecuali ada ketentuan lain, orang tuanya nggak ada, yang paling tidak kita sebagai orang tua minimal yang belum begitu paham tentang agama, ajari anak Bismillah, berdoa itu orang tua dulu, baru yang lain. Siap Pak Agung. Mungkin ini terakhir ya. Saya minta quote dari Pak Agung sendiri atau pesan atau mengutip quote dari
siapa tokoh siapa gitu untuk disampaikan kepada peserta didik atau pendidik yang menonton begitu ya. ya bincang-bincang kita ini. Harus buat quote ya. Iya. Quote hari ini. Ya. Quote hari ini. Kalau kalian punya cita-cita, ditulis saja cita-cita itu. Ya. Tulis, kemudian didoakan, diselawati, ya kan? Doakan, jangan lupa ketika doa berdoa juga untuk orang tua, untuk guru-guru. Kemudian jangan lupa diletakkan di tempat yang kalian mudah jangkau, mudah ditemui. Tempel boleh, kemudian dijadikan background boleh. Ketika lihat itu diselawati lagi. Mudah-mudahan nanti bisa terkabul cita-citanya. Dan ketika bekerja ya harus ikhlas. Apa lagi? Udah cukup ya? Ya, cukup Pak Agung. Terima kasih Pak Agung atas waktunya di Bibir Manis ini, bincang-bincang receh manusia biasa. Pesan kami, gunakan bibir manis kita untuk menghasilkan perkataan yang manis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.